Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya berdoa. Ayo kita bagi siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang ditengok samping kanan kiri temannya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, lengkap semua ya. Oke, kalau ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita sudah membahas materi apa? Momentum dan impuls. Ada yang tahu momentum itu apa? Kalau kemarin kita sudah membahas tentang momentum dan impuls, sekarang kita akan melanjutkan yaitu materi tumbukan. Ada yang sudah tahu apa itu tumbukan? Tabrakan, Bu. Ya, tabrakan, bentrok, terus tumbukan. Jadi apa tadi tumbukan? Berbenturan, bentrok, dua berdasarkan, bertabrakan. Ya, jadi tumbukan itu adalah peristiwa kedua benda saling bertabrakan bertumbukan gitu, dan itu menghasilkan energi satu sama lain itu. Jadi pada pertemuan hari ini, dalam lingkungan kita kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita tuh sering melihat peristiwa tumbukan, seperti pada saat jalan raya kita melihat ada mobil atau motor yang bertabrakan, itu juga termasuk tumbukan. Kemudian pada permainan sepak bola, nah, ketika bola ditendang oleh kaki, nah itu ada peristiwa tumbukan antara kaki dengan bola tersebut. Siapa di sini yang suka nonton sepak bola? Saya ikut futsal. Nah, berdasarkan hukum kekerasan momentum yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa jika tidak ada gaya luar, momentum linier, sistem saat sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan atau sama. Jadi pada setiap tumbukan akan berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, ada terdapat parameter lain yang mempengaruhi jenis tumbukan, yaitu koefisien restitusi atau ada yang tahu koefisien restitusi itu? Jadi koefisien restitusi itu adalah derajat sentuhan suatu benda akibat tumbukan yang dapat dihitung dari perbedaan antara nilai selisih kecepatan suatu benda sebelum dan sesudah tumbukan. Nah, itu dapat dirumuskan seperti ini. Koefisien restitusi, kemudian delta V seperti itu. Nah, sebelum lanjut, kita akan pada hari ini kita akan mempelajari berbagai jenis tumbukan. Ada yang tahu nggak? Ada beberapa jenis tumbukan. Tapi ada tahu ada tumbukan penting sempurna. Ya, terus tumbukan spesial. Ada satu lagi, tumbukan sempurna. Ya, jadi ada 3 tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian atau tidak sempurna, dan yang terakhir tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, tapi pada pertemuan
pertemuan kali ini kita akan membahas dua saja, yaitu tumbukan lanting sempurna dan tidak sempurna atau sebagian tadi gitu. Yang pertama ada tumbukan lanting sempurna. Ada yang tahu gimana maksudnya kok sempurna tidak sempurna gitu? Kayak kalau sama sempurna itu kayak kental kayak Mentalnya bagus, ya, terus yang tidak sempurna apakah tidak mental atau ibadah bola Salah satunya. cuma salah satunya ya? yang Itu jadi tumbukan lanting sempurna itu adalah tumbukan di mana momentum dan energi kinetik benda sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, jadi energinya nggak ada yang hilang sama sekali gitu. Jadi dapat diartikan bahwa ketika tumbukan lanting sempurna itu tidak ada energi yang hilang pada saat terjadi benturan atau tumbukan. Kemudian energi kinetik tidak berubah menjadi energi lain seperti panas, bunyi gitu. Jadi energinya tetap ada, tetap sama gitu. Kemudian ada yang tahu nggak contoh tumbukan lanting sempurna itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Jadi kalau ngomong soal tumbukan lanting sempurna itu sebenarnya sangat mustahil kita temukan pada kehidupan sekarang ini, karena ya tadi energinya kan tidak ada yang berubah menjadi energi lain. Nah, sedangkan kalau tumbukan di sekitar kita itu kan pasti ada bunyi, ada energi panas seperti itu. Jadi tidak ada atau mungkin sedikit yang mirip itu pada bola biliar atau kelereng. Itu sangat tipis sekali untuk mirip lah sama tumbukan lanting sempurna yang hampir gitu. Tapi ada yang contoh dari tumbukan lanting sempurna itu seperti pada atom dan partikel. Jadi tentunya tidak dapat kita lihat sehari-hari gitu ya. Kemudian pada yang kedua itu tumbukan mungkin sebagian. Ada yang tahu? Sebagiannya kalau lentiknya tidak sampai sini atau meleset iya. Jadi tumbukan lentik sebagian itu pada pembahasan sebelumnya kita telah belajar bahwa tumbukan lentik sempurna itu berlaku hukum kekekalan momentum dan energi kinetik. Bagaimana dengan lentik sebagian? Nah, pada lentik sebagian, hukum kekekalan energi kinetik ini itu tidak berlaku karena pada tumbukan sebagian ini energinya berubah menjadi bunyi, panas, dan energi potensial. Nah, contohnya pada mobil yang bertabrakan. Nah, itu kan ada bunyinya ya pasti ya kalau kita bertabrakan. Berarti terus bodi mobilnya juga besar seperti itu. Kemudian ada lagi bola karet yang dipantulkan, tapi pada saat dipantulkan itu mantulnya tapi tidak sama seperti yang di awal seperti itu. Terus sebelum kita lanjut pada materi tumbukan ini itu tidak jauh dari hukum kekekalan energi, hukum kekekalan momentum yang tadi sudah dirumuskan ya. Nah, kemarin ada yang masih ingat nggak? Apa coba rumusnya? Hukum kekekalan momentum. Ya benar. Jadi apa persamaannya? M1 plus M2 V2 sama dengan M1 VAN1
Yang M2 masa benda kedua, yang V1 kecepatan benda sebelum tumbukan yang pertama, kemudian yang V2 kecepatan benda sebelum tumbukan yang kedua. Terus kemudian yang V aksen kecepatan benda setelah tumbukan yang pertama, kemudian yang V2 aksen juga sama, kecepatan benda setelah tumbukan. Ya, untuk lebih detail lagi, bahkan kasih kalian soal-soal ditulis ya. Ibu. Misal silakan dikerjakan ya sendiri-sendiri. Ya, ya. Jadi silakan buka soalnya, nanti itu akan nanti yang sudah menjawab pertama yang sudah selesai bisa membantu mengerjakan yang pertama. Jadi nanti bisa ibu ini di mana buka ya? Apa nggak dibuka? Kilometer per jam ya Bu, jadi harus dikonversi dulu ya. Apa? Itu kilometer per jam, jadi harus dikonversi
Gimana? Ada yang sudah selesai? Belum. Gimana Mbak? Kok malah ngobrol? Udah selesai Mbak Ida? Kalkulator udah punya kuliah. Boleh. Nah, itu maju. Ini sudah. Iya, bicarakan yang kemarin. Kamu tidak mendengarkan. Ada yang sudah selesai? Sudah. Masuk semua loh nanti kalau boleh silakan catatan ya Bu. Boleh. Nggak boleh. Di sini aja. Yang belum nulis sudah bisa ditulis ya. Baik Bu. Topik benar nih.
tapi Ibu dikte ya, didengarkan baik-baik. Biar semuanya pada nulis, soalnya tadi pada nggak nulis. Buka bukunya. Ibu bacakan soalnya ya. Jadi, dua bola A dan B mula-mula bergerak seperti pada gambar. Ibu pelan-pelan. Mula-mula bergerak seperti pada gambar. Ini dibuat PR, Bu. Ya, kalau waktunya masih bisa dikerjakan, kalau enggak nanti dibuat tugas di rumah. Ayo. Sudah dua bola kemudian bertumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, berapa kecepatan bola A dan B setelah tumbukan? Ya. Berapa kecepatan bola A dan B setelah tumbukan? Jadi tumbukan. Bisa dicoba dikerjakan dulu sambil menunggu ya. Caranya masih sama seperti yang tadi. Oh iya, untuk nilainya bola A itu 1 kilogram ya. Kilogram. Terus sama-sama kilogram ya. Kecepatannya di 2 meter per second. Jadi coba kerjakan. Oke, sepertinya waktunya sudah cukup ya kali ini. Jadi, Bu. Berarti buat PR ya, dikumpulkan di depan. Oke, jadi dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Kita udah belajar banyak tentang Tumbukan. jadi kan tumbukan. Ya, tumbukan menjadi sempurna, ada sebagian, ada sama-sama. Terus ada contoh-contoh tumbukan juga. Nah, sekarang waktunya sudah selesai, kita cukupkan ya untuk hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Baiklah, kita akhiri kelas pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.